semua perangkat sekolah harus benar-benar tahu tujuan mereka bekerja di lingkungan sekolah tersebut. Perangkat sekolah harus memprioritaskan kepentingan siswa dan kemajuan untuk sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Nugroho, dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi ruang lingkup dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baik, kita mulai. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada 8 ruang lingkup manajemen pendidikan menurut Baharudin. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Yang kedua ada manajemen personalia. Nomor 3, manajemen peserta didik. Nomor 4, manajemen sarana dan prasarana. Nomor 5, manajemen keuangan atau pembiayaan. Nomor 6, manajemen administrasi. Nomor 7, manajemen humas. Yang terakhir nomor 8 yaitu manajemen layanan khusus. Baik, kita akan membedah satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan atau peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum tujuan pendidikan. Jadi di sini di setiap sekolah harus memiliki guru yang berkompeten agar dapat menguraikan kurikulum yang diberikan oleh kementerian dan dapat diterapkan di sekolah. Karena kurikulum sebagai penyimbang pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian nomor 2 yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia yaitu serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Di sini pengertian manajemen personalia dapat diartikan sebagai kekompakan dalam suatu kerjasama yang memiliki satu tujuan dan dapat memberdayakan sumber daya dengan baik dan bijak. Untuk hal ini, peran kepala sekolah sangatlah penting untuk dapat memimpin semua perangkat yang ada di sekolah. Kemudian nomor 3 yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk hingga mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik tersebut. Manajemen peserta didik ini sangatlah penting karena kualitas dari sekolah tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah peserta didiknya. Untuk hal ini, guru sangat berperan penting dalam memberikan ilmu dan pemahaman karakter kepada siswanya. Kemudian yang nomor 4, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan
bagaimana mengatur dan mengelola suatu sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasannya di sini, manajemen sarana dan prasarana sangatlah berpengaruh pada akreditasi sekolah maupun dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Bayangkan, jika anak memiliki suatu bakat, namun kita tidak dapat mengembangkannya karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut, maka anak tersebut akan terhambat dalam proses perkembangan pada bakatnya. Dalam hal ini, yang berperan adalah wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Jika tidak ada, maka tanggung jawab penuh kepala sekolahnya. Oke, yang nomor 5 adalah manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan di sini serangkaian kegiatan atau perencanaan atau melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. Manajemen keuangan sangatlah penting dalam suatu sekolah. Mengapa? Bagaimana tidak? Uang dapat memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana, meningkatkan kualitas guru dengan cara mengikuti seminar-seminar nasional dan pengelolaan untuk menunjang kemampuan siswa tersebut melalui lomba-lomba untuk meningkatkan kreativitasnya. Yang nomor 6, manajemen administrasi. Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan administrasi. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, yaitu ad itu, kemudian administrasi, kemudian itu adalah to serve atau melayani, membantu atau mengarahkan. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran yang penting untuk melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu untuk melihat keadaan masa depan yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Di sini dapat diartikan pula, jika sekolah memiliki administrasi yang baik, maka dapat disimpulkan jika sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang baik untuk kedepannya. Namun kebalikannya, jika sekolah tersebut tidak baik administrasinya, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut kedepannya akan menjadi sekolah yang kurang baik. Kemudian nomor 7 ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan politik dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Di sini dijelaskan, kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya untuk menginformasikan fakta-fakta tertentu di sekolah, melainkan juga harus mengumumkan beberapa hal, diantaranya yaitu melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Yang kedua, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Kemudian nomor 3, menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan. Dan yang keempat, membantu pemimpin karena tugas-tugas tidak dapat langsung diberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Di sini yang bertanggung jawab untuk di sekolah yaitu wakil kepala sekolah bidang humas. Kemudian yang terakhir nomor 8 ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimis dalam melakukan proses belajar. Di sini lebih penjelasan lebih artinya
layanan khusus ini dimaksudkan adalah bimbingan konseling. Salah satu contohnya yaitu tidak banyak siswa yang memiliki masalah pribadi dan berdampak pada proses pembelajarannya. Mulai dari tidak masuk sekolah hingga mendapatkan nilai yang kurang baik. Hal ini guru bimbingan konseling atau guru BK di sini dapat mensurvei siswa tersebut. Harapannya siswa tersebut dapat kembali sekolah dan fokus dalam pembelajaran ketika masalah sudah diselesaikan oleh guru bimbingan konseling tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Di sini menurut Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Jadi di sini dapat diartikan semua perangkat sekolah harus benar-benar tahu tujuan mereka bekerja di lingkungan sekolah tersebut. Perangkat sekolah harus memprioritaskan kepentingan siswa dan kemajuan untuk sekolah tersebut. Nomor 2 di sini, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal ini, perangkat sekolah harus memiliki satu visi, misi, dan tujuan yang sama. Jadi jangan memiliki perbedaan visi, misi, dan tujuan karena akan merusak dari sekolah tersebut. Kemudian yang nomor 3 di sini, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah. Hendaknya sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya. Jadi di sini, hal ini banyak terjadi di institusi sekolah. Seyogyanya, pembebanan tugas untuk pendidik harus dapat disesuaikan dengan bidang dan kemampuan dari pendidik tersebut. Begitu juga dengan para siswa pada saat pembelajaran. Kemudian nomor 4, di sini mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Di sini diartikan, jadi di sini kita mengetahui psikologis teman kerja kita. Karena bisa jadi satu kata yang dapat menyinggung perasaan teman kerja kita dan akan berdampak pada tujuan sekolah tersebut. Nomor 5, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperlihatkan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Di sini dapat diartikan, hal ini kita harus memahami apa yang akan kita lakukan. Itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan bersama oleh sekolah. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Di sini menurut Drucker, melalui MBO atau Manajemen by Objective, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai tujuan dan pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan pejabat dan fungsional dinas untuk merumuskan visi, misi yang objektif untuk dinas pendidikan. Kemudian di sini ada tujuan MBO, ada 7. Yang pertama yaitu menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian nomor 2 di sini menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Nomor 3, kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Kemudian nomor 4, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah untuk mencapai sasarannya. Kemudian nomor 5, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis penghargaan yang akan dipergunakan oleh atasannya. Kemudian nomor 6, berunding menetapkan sasaran yang ingin dicapainya atau dibutuhkan. Kemudian yang nomor 7 yaitu melakukan monitoring dan pembuatan laporan akhir. Baik, cukup dari saya membahas tentang ruang lingkup dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan pada mata kuliah manajemen pendidikan. Jangan lupa komen, like, subscribe channel kuliah Teknokrat.
Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.